Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hendriko Pinanda Ramadan dari kelas H1C ingin menjelaskan tentang karya ilmiah yaitu tentang paragraf. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seputar topik-topik dari paragraf. Yakni ada 6 topik. Yang pertama adalah apa itu paragraf? Yang kedua adalah struktur dari paragraf. Yang ketiga adalah unsur-unsur paragraf. Yang keempat, syarat paragraf. Yang kelima, teknik pengembangan paragraf. Dan yang keenam, macam-macam paragraf. Jadi yang pertama, apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis sistematis yang merupakan suatu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan atau pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang beruntun, atau dalam bahasa sederhana bisa dikatakan adalah paragraf merupakan susunan kalimat yang digabung dan menjadi sebuah satu paragraf. Kemudian yang kedua, struktur paragraf. Jadi di sini ada 3 poin dalam struktur paragraf. Yang pertama, posisi paragraf, yaitu adalah satuan terkecil dari karangan. Yang kedua, batasan paragraf. Menurut KBBI sendiri, yaitu mengandung bagian bab yang terkandung satu ide pokok. Dan yang ketiga, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf ini juga mempunyai 3 poin lagi. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok. Yang kedua, terdiri atas transisi berupa kata. Yang ketiga, terdiri atas kalimat topik. Kemudian kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu adalah unsur-unsur dari paragraf. Di sini unsur-unsur paragraf sendiri mempunyai 4 poin. Yang pertama, transisi. Yang kedua, kalimat topik. Yang ketiga, kalimat pengembang. Dan keempat, kalimat penegas ataupun penjelas. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu adalah syarat paragraf. Di sini, di dalam syarat paragraf mempunyai 5 syarat-syarat. Apa saja sih itu? Jadi, yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama. Yang kedua, kepaduan, yaitu adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya, atau dalam bahasa sederhana berkesinambungan. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu adalah berisi kalimat-kalimat penjelas. Dan keempat, panjang paragraf. Yang kelima, pola susunan paragraf. Kemudian kita masuk poin kelima, yaitu adalah teknik pengembangan paragraf. Di dalam teknik pengembangan paragraf ini sendiri mempunyai 3 poin penting. Poin apa saja sih itu? Yang pertama, secara alami, yaitu adalah berdasarkan urutan ruang dan waktu. Yang kedua, klimaks dan anti klimaks, berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum, yaitu adalah diletakkan di awal paragraf. Jadi yang terakhir, poin keenam, macam-macam paragraf. Paragraf ini mempunyai beberapa jenis ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin, ada 5 bagian dalam paragraf, yaitu macam-macam paragraf. Yang pertama, eksposisi. Paragraf eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan kepada pembaca. Yang kedua, argumentasi, berisi mengenai argumen atau pendapat. Yang ketiga, deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan hal tersebut yang sedang beliau baca. Kemudian poin keempat, maksud saya paragraf keempat, yaitu adalah persuasi, yaitu adalah tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Yang kelima, narasi, yaitu adalah paragraf yang memaparkan suatu kejadian secara berurutan ataupun dalam bahasanya secara kronologis ataupun secara urut. Jadi mungkin begitu saja penjelasan saya seputar topik paragraf ya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.